yang menurutnya mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, berujung pada sengketa lahan yang menyebabkan sebuah rumah terkurung tembok oleh tetangganya. Ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten di Kudus. Mediasi yang sudah difasilitasi oleh pemerintah ternyata belum juga membuahkan hasil. Tembok hanya diberi lubang kecil agar pemilik rumah itu dapat mengemasi barang-barangnya. Tembok setinggi 2,5 meter ini tetap berdiri kokoh, menghalangi akses satu-satunya rumah milik Sutika di desa Mejobo, Kudus. Hasil mediasi antara wanita lansia itu dengan tetangganya tak membuahkan hasil yang menggembirakan. Pihak tetangga yang sebelumnya mendirikan tembok Selasa kemarin hanya mau melubangi dinding betonnya sebagai pintu akses agar janda sebatang kara itu mengemasi barang-barangnya dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Itu di tempat sama siapa, Bu? Tempat saudara. Ya? Tapi dia bilang tidak boleh lama-lama. Saya juga bingung. Saya belum punya tempat. Alotnya mediasi membuat aparatur desa turut membantu mencarikan tempat baru bagi warganya itu. Kan bagaimana kami untuk berusaha untuk carikan tempat bagi beliau, dan untuk umpamanya di sini ya sudah tidak mungkin malah jadi mudarat, intinya tidak mungkin akur lagi. Rumahnya dikosongkan, Mbak? Ya, rumahnya dikosongkan dan nanti dijual untuk diberikan tanah yang baru untuk tempat tinggal yang baru. Sengketa tanah ini sebelumnya sudah memanas sejak 2 pekan lalu. Pihak tetangga bernama Sunarsi membangun tembok sepanjang 10 meter di tanah miliknya yang langsung menutupi seluruh akses rumah yang didapat Sutika dari peninggalan orang tuanya. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Ya, terlepas dari siapa yang memang lebih berhak untuk menempatinya, kita doakan semoga Ibu Sutika dapat segera mendapatkan tempat tinggal yang baru, lebih nyaman dan juga aman. Ustaz, kalau tadi mengatur soal hidup rukun dalam rumah tangga, kita juga ingin hidup rukun antar tetangga yang nyaman dan juga tentram. Maka Ustaz, seperti apa mungkin bisa ingatkan kembali kepada kita sikap seperti apa yang harus dimiliki atau bahkan dibiasakan dalam hidup bertetangga ini? Ya, cukup banyak sebetulnya ya Mas Jimmy dan teman-teman, bahwa Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk menjaga ketentraman hidup bersama lingkungan, bersama tetangga kita. Salah satunya saja dalam persoalan yang kecil saja, Rasulullah SAW itu menganjurkan kalau kita memasak masakan yang berkuah itu kita dianjurkan ya untuk memperbanyak kuahnya. Maksudnya nanti kalau diperbanyak itu kan kita bisa berbagi. Itu kecil sebetulnya persoalan itu kan, berbagi kuah, berbagi makanan kepada tetangga. Tapi ternyata efeknya besar sekali gitu. Nah, ini cara-cara yang sederhana semacam itu diperlukan supaya kita nanti ketika timbul masalah antara kita dengan tetangga, itu menyelesaikannya itu tidak susah gitu. Biasanya kan yang membuat persoalan menjadi tegang itu karena komunikasinya sendiri tidak terbangun dengan baik antara kita dengan tetangga. Jarang ketemu, jarang ngobrol gitu ya, sehingga karena belum ada komunikasi, begitu ada persoalan yang ada adalah ketegangan yang terus-menerus meningkat, ketegangan yang meningkat. Tapi kalau sudah ada saling memberi, sudah ada saling sapa, saling tegur, begitu ada persoalan, saya kira tentu mereka juga tidak akan mudah-mudah untuk mengambil cara yang nekat seperti yang tadi ya. Mungkin mereka akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Itu yang salah satu contohnya itu memberi makan umpamanya. Yang lain ini kan kaitannya dengan keimanan juga. Rasulullah SAW kan mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang ingin dianggap atau merasa dirinya beriman kepada Allah, itu harusnya dia tidak menyakiti tetangganya. Jadi menyakiti tetangga itu berhubungan dengan keimanan. Semakin kita banyak menyakiti tetangga, semakin rendah keimanan kita gitu. Tapi semakin baik kita dengan tetangga, keimanan kita insya Allah dianggap semakin kuat gitu. Ini berkaitan, jangan dianggap bahwa perbuatan yang semacam itu hanya untuk hubungan sosial saja, enggak. Ini ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah. Itu saya kira dua hal yang cukup mendasar dalam hubungan bertetangga, bersosial, Mas Jimmy. Ada banyak dari ibadah
tentunya Ustaz ya. Selain membuat kita nyaman, ternyata menjaga kerukunan hidup antar tetangga juga merupakan ibadah yang luar biasa. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Kita terus diingatkan nih dalam program Muslim Update. Semoga TOC-nya berkah buat Ustaz juga keluarga, juga bermanfaat bagi kami semua. Semoga kita terus diberikan kesehatan untuk terus bersilaturahmi Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah untuk Anda pemirsa jangan banyak dulu